Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Astri Ayu Purwati BSc MSc dan teman-teman sekalian. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Renaldo Ajuandri Simbolon dengan NIM 206 120 1237. Di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian saya yang berjudul pengaruh inovasi produk, promosi penjualan, customer experience terhadap loyalitas pelanggan. Sebelum masuk latar belakang, kita mengetahui dulu apa itu pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses menyeluruh terpadu dan terpercaya yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institut dalam melakukan usaha agar mampu mengkoordinir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk bernilai jual, menentukan harga, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan saling bertukar tawaran yang bernilai bagi konsumen, klien, mitra, dan masyarakat umum. Latar belakang, di sini kita bisa melihat tabel Top Brand Index produk Lepis periode 2012 sampai 2016. Yang pertama ada Lepis di tahun 2012 31,3%. Di tahun 2013 menurun menjadi 22,1%. Di tahun 2014 menurun menjadi 21,6%. Di tahun 2015 naik menjadi 28,5%. Di tahun 2016 naik lagi menjadi 32,9%. Yang kedua ada logo. Di tahun 2012 Top Brand Index-nya naik menjadi 12,2%. Di tahun 2013 18,2%. Tahun 2014 8,4%. Tahun 2015 naik menjadi 10,0%. Di tahun 2016 turun menjadi 9,8%. Yang ketiga ada celana Lea. Di tahun 2012 Top Brand Index-nya 11,9%, tahun 2013 8,5%, tahun 2014 9,7%, tahun 2015 8,9%, di tahun 2016 naik menjadi 14,4%. Yang keempat ada Nevada di tahun 2012 5,4%, di tahun 2013 6,9%, di tahun 2014 5,3%, di tahun 2015 4,4%, dan di tahun 2016 naik menjadi 6,5%. Latar belakang yang kedua ada prasurvei terhadap merek celana Lepis yang sering digunakan di Kota Pekanbaru. 76,7% banyak yang menggunakan celana Lepis dan 13,3%-nya tidak menggunakan. Research gap yang pertama ada pengaruh promosi penjualan terhadap loyalitas pelanggan yang hasil penelitiannya berpengaruh signifikan. Metodenya regresi linear berganda, objeknya counter HP. Penelitinya Yulianto 2017. Yang hasil penelitian kedua berpengaruh positif signifikan. Metode regresi linear, objeknya SIM card Telkomsel di Jabodetabek. Penelitinya Adillah Fatih Yohanes Ferry Cahaya, Anastasia Prastasasti tahun 2022. Yang kedua ada pengaruh inovasi terhadap loyalitas pelanggan. Hasil penelitiannya berpengaruh signifikan. Metodenya metode purpose sampling. Objeknya mie instan di Kabupaten Sukoharjo. Penelitiannya Linda Ayu Saputri 2021. Yang kedua ada berpengaruh positif signifikan. Metodenya regresi linear berganda. Objeknya sepeda motor Vespa. Penelitinya Made Kaisar Surya Dwi Putra di Wayan EKWT 2017. Yang ketiga ada pengaruh customer experience terhadap loyalitas pelanggan. Hasil penelitiannya berpengaruh positif signifikan. Metodenya regresi linear, objeknya aplikasi Shopee. Penelitinya Lia Nirawati, Adistia Dewi Priwati, Adelia Mutiahana, dan Elida Hahyah Afidah tahun 2020. Yang kedua ada berpengaruh signifikan. Metodenya purpose sampling. Objeknya KFC Kawi Malang. Penelitinya Muhammad Iqbal tahun 2015. Setelah latar belakang kita masuk ke populasi. Menurut Sugiono 2011 ayat 80, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya
Populasi penelitian ini adalah seluruh konsumen atau pelanggan lepis di Kota Pekanbaru yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Dan yang ketiga, dan ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh inovasi terhadap loyalitas pelanggan? Yang kedua, ada apakah terdapat pengaruh promosi penjualan terhadap loyalitas pelanggan? Yang ketiga, ada apakah terdapat pengaruh customer experience terhadap loyalitas pelanggan? Dan tujuannya yang pertama ada untuk mengetahui apakah pengaruh inovasi terhadap loyalitas pelanggan. Yang kedua ada untuk mengetahui apakah pengaruh promosi penjualan terhadap loyalitas pelanggan. Yang ketiga ada untuk mengetahui apakah pengaruh customer experience terhadap loyalitas pelanggan. Manfaat penelitian terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada bagi peneliti. Manfaat peneliti ini bagi peneliti antara lain dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar lebih baik dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Bagi akademisi, penelitian sangat penting bagi perguruan tinggi. Yang pertama, mengembangkan materi pengajaran. Yang kedua, mendukung pengabdian masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan reputasi kampus melalui hasil dari penelitian yang berpengaruh terhadap masyarakat luas. Yang ketiga, ada bagi pembaca. Sebagai referensi dalam melakukan penelitian lanjutan mengenai pengendalian internal khususnya terhadap siklus pendapatan. Selain itu, juga dapat memberikan motivasi dan gambaran umum kepada pembaca dalam menentukan topik penelitian. Kerangka penelitian yang pertama ada inovasi produk atau X1, promosi penjualan atau X2, customer experience X3, dan Y-nya adalah loyalitas pelanggan. Dan ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada H1. Inovasi produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan kepada produk fashion di Kota Pekanbaru. H2-nya, promosi penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada produk fashion di Kota Pekanbaru. H3-nya, customer experience berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada produk fashion Kota Pekanbaru. Nah, di sini ada sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampling dalam penelitian ini menggunakan profil sampling. Menurut Sugiono, profil sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasannya menggunakan teknik ini karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan yang telah penelitian lakukan. Cara penentuan informasi yang ditetapkan secara sengaja atau dasar kriteria atau pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah membeli dan berlangganan produk lepis di masyarakat Pekanbaru. Untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian, maka digunakan teori Roscoe. Menurut Roscoe Sugiono, ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai dengan 500. Berdasarkan pendapatan di atas, maka jumlah sampel minimal dalam penelitian ini adalah 40 orang. Karena memiliki 3 variabel, namun untuk memenuhi persyaratan statistik parematik, maka akan dikali 35, sehingga jumlah sampel yang akan diteliti adalah 105. Dan operasional variabel penelitian. Variabel loyalitas pelanggan atau Y1, indikatornya kepuasan setelah membeli atau menggunakan produk atau jasa, kepercayaan secara emosional atau rasional terhadap organisasi. Yang ketiga, melakukan pembelian secara teratur. Yang keempat, ada menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing. Sumbernya Siswadi SEMM 2020, skalanya interval. Dan variabel X1-nya atau inovasi produk, indikatornya perluasan produk atau line actions. Yang kedua ada peniruan produk atau me to produk. Yang ketiga ada produk baru atau new to the work product. Yang sumbernya Almirah dan Sutanto, skalanya interval. Yang ketiga, yang variabel ketiga ada promosi penjualan atau X2. Indikator X2-nya potongan harga, kupon berbelanja, penjualan langsung, atau frequent shopper program. Sumbernya ada dari Diah dan Sukmawati, skalanya interval. Yang ketiga, variabel customer experience atau X3. Indikatornya kemudahan pengguna,
Yang kedua, ulasan pelayanan. Yang ketiga ada layanan pelanggan. Yang keempat, keamanan. Sumbernya Ayumi dan Komriah 2021. Skalanya interval. Dan yang terakhir ada teknik analisa data. Rencana teknik analisa data yang akan digunakan dalam menguji pengaruh inovasi produk, promosi penjualan, dan customer experience terhadap loyalitas pelanggan adalah yang pertama, teknik analisis deskriptif atau yang terdiri dari analisa karakteristik responden dan analisa tanggapan responden. Yang kedua ada teknik analisis data regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.